Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriana Tiwi Hidayah, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 6. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, seperti kita ketahui, pacaran telah menjadi hal yang dianggap lumrah pada saat ini. Hal ini merupakan pendapat yang salah. Kenapa? Karena pacaran merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama Islam dan hanya mendatangkan kemudaratan. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya pacaran? Nah, apa sih enaknya pacaran? Nah, memang yang pertama dirasakan oleh orang yang berpacaran itu enak, tetapi ada banyak hal yang buruk jika kita berpacaran. Dan ingat, yang namanya penyesalan itu akan selalu hadir di akhir. Mungkin ada yang berpendapat bahwa pacaran itu sebagai penyemangat hidup, tempat berbagi cerita, mencari status, atau lain sebagainya. Terus ada lagi yang bilang bahwa kami itu berpacaran secara syar'i, berpacaran islami. Kami saling mencintai karena Allah dan yakin tidak akan sampai melakukan hal yang namanya zina. Terus kami hanya berhubungan lewat SMS saja, tidak pernah saling bertemu atau saling menyentuh. Nah, teman-teman, yang namanya hubungan pacaran itu sudah dekat dengan yang namanya zina. Nah, walau hanya SMS-an saja dengan pacar, gak kerasa loh itu sudah melakukan apa yang namanya zina. Ngebayangin sesuatu tentang orang yang kita suka aja itu sudah termasuk zina. Apalagi yang sudah bergandengan tangan, pelukan, ciuman, atau lebih dari itu. Mungkin pertamanya hanya SMS-an aja, tapi nanti lama-kelamaan pasti ingin ketemuan. Gak bisa dipungkiri, saat ketemuan pasti saling ngobrol. Lama-kelamaan ngobrol pasti ingin pegangan tangan, lalu pelukan, terus sampai terjadilah hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Maka atas dasar inilah Allah melarang kita untuk mendekati zina. Karena Allah tidak mengharamkan suatu hal jika hal itu tidak buruk bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kenapa sih zina disebut perbuatan yang keji? Karena perbuatan zina dapat merusak akal sehat dan fitrah manusia yang suci. Nah, zina itu banyak macamnya loh teman-teman. Nah, contohnya ini, zina mata. Yaitu misalnya saat kita melihat aurat orang lain yang bukan muhrim kita, atau memandang pacar, atau misal melihat orang ganteng atau cantik sehingga menimbulkan nafsu, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua ada zina mulut atau lisan, yaitu mengucapkan kata-kata kotor atau mesum. Nah, bisa juga saat menggombal nih atau merayu, itu juga termasuk zina lisan loh. Nah, yang ketiga ada zina tangan, yaitu misalnya menyentuh bagian terlarang dari lawan jenis atau meraba-raba diri sendiri karena syahwat. Nah, contohnya itu gandengan tangan, catatan dengan lawan jenis tanpa ada tujuan atau kebutuhan kerja juga termasuk zina tangan loh. Nah, yang keempat ada zina telinga, yaitu misal kita mendengarkan sesuatu yang membangkitkan syahwat. Nah, termasuk teleponan dengan pacar itu juga termasuk dari zina telinga. Nah, ada zina pikiran, yaitu berimajinasi dengan hal-hal kotor. Nah, untuk bahasa masa kini ya halu lah ya. Nah, semua jenis zina tersebut berawal dari keinginan-keinginan yang muncul dalam diri sendiri. Maka dari itu, ketika muncul keinginan-keinginan tersebut, dapat kita cegah atau alihkan dengan berpikir. Nah, ada pula dampak negatif dari zina atau pacaran. Nah, yaitu melemahkan iman. Yang kedua, suka berangan-angan. Ketiga, terjerumus dalam perzinaan. Empat, melatih kemunafikan. Dan masih banyak lagi dampak negatif lainnya. Nah, pacaran termasuk hal yang dapat menjerumuskan
menjerumuskan kita ke dalam dosa zina tersebut loh. Jadi sebaiknya kita menjaga diri kita dari yang namanya pacaran. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun cara menghindari diri dari zina atau pacaran, yaitu memperkuat iman dan takwa, menjaga pandangan, menjaga cara berpakaian atau menutup aurat, lalu tidak berdua-duaan dengan lawan jenis atau bukan muslim, lalu tidak melakukan sesuatu hal yang merangsang syahwat, lalu membatasi ikhtilat, yaitu ikhtilat adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Nah, oleh karena itu sebaiknya mari kita jauhi yang namanya pacaran, karena hal ini bisa berdampak buruk bagi kita semua. Janganlah kita memulai sesuatu hal yang mendekati zina. Nah, salah satunya yaitu pacaran ini. Nah, walaupun Allah tidak melarang kita untuk menyukai sesama lawan jenis, tapi kita sebagai umat Islam harus mengetahui batasan-batasan agar tidak terjadi zina. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.